Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom meeting ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu forecasting harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 menggunakan metode ARIMA untuk memenuhi mata kuliah metode statistika aktuaria. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya Fikrom Fajri selaku moderator, Fira Gusparli Sintia, Isra Akbar Iskandar, Yuyun Septia Rodita, Anissa Rahmawati, Fitriani, dan Yolivia Tiffany. Baik, untuk pertama kita akan memasuki pendahuluan yang akan disampaikan oleh Fitriani. Kepada Fitriani dipersilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan bagian pendahuluan pada makalah kami ini. Transaksi jual beli harga saham merupakan salah satu bentuk investasi favorit yang dilakukan oleh banyak investor karena mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Salah satu emiten atau perusahaan yang bergerak di pasar modal adalah PT Garuda Indonesia Tbk atau biasa dikenal dengan kode emiten Garuda Indonesia. Di tahun 2020 ini, PT Garuda Indonesia Tbk mendapatkan sorotan tajam dari para investor terkait harga sahamnya yang cenderung tidak stabil. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi segala sektor perekonomian di dunia, tak terkecuali sektor perhubungan atau transportasi. Dengan adanya pemberlakuan kegiatan PSBB, pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah membuat investor berpikir ulang untuk menanam modal di PT Garuda Indonesia Tbk. Oleh karenanya, diperlukan suatu analisis mendalam untuk memprediksi harga saham ini ke depannya, salah satunya menggunakan metode ARIMA. Secara umum, model ini dirumuskan sebagai ARIMA PDQ, di mana P merupakan orde autoregresif atau AR, D merupakan difference, dan Q merupakan orde moving average atau MA. Model AR adalah model yang menggambarkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen pada periode sebelumnya, atau time lag dari variabel dependen sebagai variabel independen. Sedangkan pada model MA, yang merupakan variabel independen adalah nilai residu atau error pada periode sebelumnya. Model AR dan model MA dikombinasikan sehingga menghasilkan model ARIMA. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitriani yang telah menyampaikan pendahuluan. Selanjutnya kita akan memasuki dasar teoritis yang akan disampaikan oleh Yuyun Septia Rodita. Kepada Yuyun dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kelompok kami yang selanjutnya adalah dasar teoritis. Yaitu yang pertama adalah pengertian peramalan para ahli. Yang pertama adalah menurut Tabrani, peramalan merupakan perkiraan munculnya sebuah kejadian di masa depan berdasarkan data yang ada di masa lampau. Kemudian yang kedua adalah menurut Makridarkis, peramalan merupakan alat yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah menurut Supranto, di dalamnya ada peramalan itu dalam hubungannya dengan jangka waktu peramalan itu terbagi atas dua kategori, yaitu peramalan jangka pendek, merupakan peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya meliputi 1 tahun atau kurang. Dan yang kedua adalah peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan jangka waktunya meliputi 5 tahun mendatang. Kemudian selanjutnya adalah plot data.
Dalam deret waktu, penggunaan peramalan dapat digunakan berdasarkan pola data tertentu. Pola-pola tersebut dapat dijelaskan dengan banyaknya kemungkinan hubungan sebab akibat. Adapun pola-pola umum runtun waktu yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama adalah pola acak. Pola acak ini muncul karena peristiwa yang tidak terduga seperti perang sehingga menghasilkan pola yang tidak beraturan. Pola acak fluktuasi datanya berubah-ubah tidak dapat diprediksi. Kemudian yang kedua adalah pola musiman, terjadi apabila suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Kemudian yang ketiga adalah pola siklis, terjadi apabila datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Kemudian yang keempat adalah pola tren, itu terjadi apabila terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Pola tren ini disebabkan oleh perubahan jangka panjang yang terjadi di sekitar faktor-faktor yang mempengaruhi data runtun waktu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuyun yang telah menyampaikan kajian teori dasar teoritis dari makalah ini. Selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh Anissa Rahmawati. Kepada Anissa Rahmawati, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang metode ARIMA. Adapun beberapa tahap pembuatan model ARIMA. Yang pertama itu identifikasi model ARIMA. A itu konstasioner data deret waktu. Model deret waktu dikatakan konstasioner jika tidak terjadi kenaikan atau penurunan nilai secara tajam pada data. Yang B itu penetapan model ARIMA sementara. Yang pertama itu autocorrelation function atau disingkat dengan ACF, merupakan korelasi deret waktu dengan deret waktu itu sendiri yang menyatakan hubungan antara pengamatan deret waktu yang sama pada periode yang berbeda. Kemudian partial autocorrelation function atau disingkat dengan PACF. PACF digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara variabel-variabel dan setelah pengaruh dari variabel-variabel YT dan YT kurang K. Setelah pengaruh dari variabel-variabel YT kurang 1, YT kurang 2, sampai YT kurang K tambah 1 dihilangkan. Yang C, overfitting model. Overfitting model bertujuan untuk membuat kombinasi model ARIMA yang lebih banyak dengan cara mengubah ODP proses autogressive atau disingkat dengan AR dan ORDEKI proses morphing first atau disingkat dengan MA. Kemudian yang kedua dari metode ARIMA ini adalah penaksiran parameter. Penaksiran parameter dilakukan setelah mengidentifikasi model sementara. Setelah menaksirkan parameter, maka dilakukan pengujian parameter, di mana pengujian parameter model menunjukkan bahwa penaksiran parameter model signifikan berbeda dengan 0. Adapun hipotesis yang digunakan untuk koefisien AR dan MA adalah H0 Pi sama dengan 0, H1 Pi1 tidak sama dengan 0, H0 Theta I sama dengan 0, H1 Theta I tidak sama dengan 0, di mana H0 parameter sama dengan 0 atau tidak signifikan. H1 parameter tidak sama dengan 0 atau tidak signifikan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan diagnostik. Setelah penaksiran nilai-nilai parameter dari model ARIMA yang ditetapkan sementara, selanjutnya dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk membuktikan bahwa model tersebut cukup memadai. Kemudian yang keempat, tahap peramalan. Pada model ARIMA, model peramalan yang digunakan untuk peramalan adalah model yang lolos pada tahap identifikasi, tahap penaksiran, dan pengujian, serta tahap diagnostik, di mana model yang diperoleh tersebut merupakan model terbaik untuk peramalan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah menjelaskan dasar teori makalah ini.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Isra Akbar Iskandar, yaitu tentang pembahasan. Pada Isra dipersilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pembahasan. Pada pembahasan ini dijelaskan beberapa poin. Yang pertama, membuat data plot, membuat plot data, uji stasioner data, membuat model ARIMA sementara, estimasi dan uji signifikan parameter, pemeriksaan diagnosis dan uji residual, dan peramalan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham harian PT Garuda Indonesia Tbk pada periode waktu 22 April 2019 sampai 20 April 2020 selama 255 hari. Sumber data saham penelitian ini diperoleh melalui penelusuran historikal harga saham harian PT Garuda Indonesia pada website resmi Yahoo Finance maupun Bursa Efek Indonesia. Baiklah, yang pertama akan dibahas membuat plot data. Langkah awal dalam peramalannya itu membuat plot data. Plot data dibuat menggunakan aplikasi R. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama import data yang sudah terurut dari tanggal 22 April sampai 22 April 2019 sampai 20 April 2020. Selanjutnya buat plot data time series ACF dan PACF. Lalu akan muncul plot sebagai berikut. Dari plot data di atas, terlihat bahwa data belum stasioner karena data tidak berada di sekitar nilai rata-rata. Selanjutnya, uji stasioner data. Karena pada plot data sebelumnya terlihat datanya belum stasioner, maka dilakukan differencing satu kali dan uji stasioner data. Maka didapatkan hasil plot sebagai berikut. Next, J. Selanjutnya, membuat model ARIMA sementara. Akan dipilih parameter atau orde model ARIMA yang sesuai dengan menggunakan nilai RMSE dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya tertera pada slideshow. Selanjutnya, tabel penentuan nilai ARP, ID, dan MAQ dengan nilai RMSE difference. D sama dengan 1. Terdapat 12 model yang di-differencing satu kali untuk memprediksi harga saham PT Garuda Indonesia Tbk sejak 20 April 2019 sampai dengan 20 April 2020. Berdasarkan teori, semakin kecil nilai RMSE yang dihasilkan suatu model, maka model semakin membaik. Sehingga diperoleh model dengan RMSE paling kecil, yaitu dengan orde P sama dengan 3, D sama dengan 1, dan Q sama dengan 2. Atau ARIMA 312 dengan hasil nilai RMSE terkecil yaitu 38,03 dan selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi data saham harian PT Garuda Indonesia Tbk. Tanggal 21 April 2020 sampai dengan 13 Juli 2020. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isra yang telah memaparkan pembahasan. Selanjutnya pembahasan akan dipaparkan lagi oleh Yolivia Tiffany. Kepada saudara Yolivia, dipersilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu estimasi dan uji signifikan parameter. Tahap estimasi digunakan untuk memperoleh estimasi koefisien-koefisien dan model yang telah diperoleh.
Dilakukan uji signifikasi parameter, di mana model dengan MAPE terkecil akan dipilih sebagai bentuk model terbaik yang nantinya akan digunakan dalam menggambarkan data harian PT Garuda Indonesia Tbk. Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa model dengan parameter yang signifikan yaitu model ARIMA 212, karena nilai p-value-nya kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diagnostik dan uji residual. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terlihat bahwa model sementara yang memiliki nilai p-value yaitu terbesar yaitu pada model ARIMA 212. Jika menggunakan alfa sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model telah layak digunakan untuk dijadikan kandidat model terbaik. Untuk memilih salah satu model terbaik, yaitu menggunakan perbandingan akurasi prediksi berdasarkan nilai MAPE yang terlihat pada slide. Selanjutnya, pada uji residual dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 212 model terbaik untuk kasus ini yaitu model ARIMA 212. Sehingga model ini dapat dilanjutkan ke tahap forecasting. Baiklah, sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Olivia yang sudah memaparkan pembahasan. Selanjutnya akan saya paparkan lagi pembahasan dari diskusi kami. Itu peramalan data. Dapat kami simpulkan bahwa dalam meramalkan data PT Garuda Indonesia Tbk dapat persamaan sebagai berikut. Dan dapat diplot peramalan ARIMA 212 dari penelitian ini yang tertera pada slideshow. Jadi, berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh, terlihat bahwa nilai saham PT Garuda Indonesia Tbk mengalami fluktuasi setiap harinya, namun tidak terlalu besar. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan bahwa nilai saham tidak hanya dipengaruhi oleh waktu, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor eksternal lainnya. Dan dari plot dapat kita lihat bagaimana situasi dari nilai peramalan nilai saham PT Garuda Indonesia Tbk dari 21 April 2020 hingga 13 Juli 2020. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari penyampaian materi ataupun penelitian kami. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri kami sendiri. Kami sadar bahwa penelitian kami ini masih terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka kami minta maaf apabila hal itu terjadi pada kami dan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.